Kuasa Muda CK7 Shalom. Sekali lagi Shalom. Engkau yang di rumah masing-masing hari ini siap untuk beribadah bagi Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tanganmu saudara. Yang siap sama-sama dari rumah katakan yes. Katakan yes. Yang siap beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. 1, 2, 3, say. Kami siap bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Yuk sama-sama katakan mau. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang siap diberi lagi bertuhan katakan haleluya. Ada rumah masing-masing sama-sama katakan doa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kamu sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari musik memuji Tuhan, come on. Ada yang siap janji sama Tuhan, sama-sama katakan semua. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama-sama katakan come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dengan iman saudara, katakan. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yang siap sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Yes, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari
setia, Kau setia, Kamu. Mari sekali lagi nyatakan, Kau setia, Kamu mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan. Disembah Kau setia Yesus, Raja, haleluya. sembah Engkau, sembah Engkau Tuhan. Ucap syukur kami punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa Tuhan. Rabaya syata kamaya rabaya rabaya syata kamaya syata kamaya. Disembah Engkau Bapa Tuhan kami, Raja kami. Sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Kini
domba. Oh bagi anak domba, berkuasa selamanya. Engkau berkuasa. Sembahlah Tuhan Yesus. Kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan. Halo Young Adult Service dari GBI PRJ, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah dan tentunya thank you buat semua pastoral staff, leadership, Pastor Eradi dan semua tim kepemimpinan yang ada di Young Adult Service GBI PRJ. Thank you for having me. Nama saya Elisa Sutopo dari Alpha Omega Church dan Son of Praise. Hari ini saya senang sekali bisa ada bersama dengan semua Anda, kawan-kawan yang ada dalam Young Adult Service hari ini. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang sebuah message yang saya beri judul Nama. Dan lewat pesan ini saya berharap kita bisa belajar dan dibangun menjadi pria wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Izinkan saya mengawali dengan sebuah cerita ini. Suatu ketika ada seorang mahasiswa di Jogja. Namanya agak susah buat saya juga. Suwandi Ranadila. Kok Suwandi Ranadila? Kok susah toh gitu? Itu kepanjangan apa gitu? Suwandi Ranadila itu kepanjangan sewaktu Anda dilahirkan Maradona di atas segalanya. Kalau mungkin Anda nggak tahu Maradona itu pemain bola karena dia lahir kebetulan di tahun 1986. Lalu ada juga nih siswa di Cirebon, namanya Aldino. Loh, Aldino artinya apa? Kepanjangan dari apa? Alhamdulillah dia nongol. Karena waktu melahirkan lama banget nggak keluar-keluar, nggak bukaan-bukaan, sampai akhirnya ketika dia keluar dikasih nama Aldino. Nah, ada keponakan kawan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya itu Pandu. Loh, kenapa kok namanya Pandu? Ya karena waktu lahir pantat keluar duluan, jadi dikasih nama Pandu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa nggak Anda membayangkan kalau di dunia ini ya, di dunia ini Anda hidup di dunia tanpa nama. Nggak ada nama orang, nggak ada nama jalan, nggak ada nama tempat, nggak ada nama hewan, nggak ada nama sayuran, nggak ada nama benda, tidak ada nama apapun. Maka kita hidup di dunia yang sebetulnya gini, tidak ada detail, tidak ada identitas, tidak ada alamat, tidak ada kejelasan. Nah, kepada siapapun kalau sampai nggak ada nama, pasti kita akan manggilnya kamu, ya kan? Halo kamu, aneh banget gitu saudara. Selalu ada jarak di antara manusia, selalu ada jarak di antara siapapun kita. Nah, membuat akhirnya kalau di dunia tanpa nama, tanpa detail, tanpa identitas, tanpa kejelasan, maka tidak akan pernah ada kedekatan. Tidak akan pernah ada yang namanya hubungan. Tidak akan pernah ada yang namanya mungkin good relationship and intimacy yang sampai orang bisa ini berdialog atau mungkin berkomunikasi, bahkan berkomunikasi secara pribadi nggak mungkin bisa. Karena apa? Tidak ada detail, tidak ada nama, dan tidak ada kejelasan. Nah, menarik sekali dari sejak penciptaan. Dari sejak penciptaan, Tuhan menitipkan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memberi nama. Memberi nama hewan, memberi nama tumbuh-tumbuhan, bahkan memberi nama kepada benda-benda di alam semesta. Kepada Adam dan Hawa mereka dititipin tugas sama Tuhan untuk memberi nama kepada apapun yang ada di Taman Eden waktu itu, di Taman Firdaus. Bahkan dipilihnya manusia pertama oleh Tuhan, mereka pun diberi nama sama Tuhan. Namanya adalah Adam dan Hawa. Nah, suatu ketika pernah diputuskan sebuah status, sebuah
nama yang terkuat, yang terbesar yang pernah ada. Dan kalau mungkin Anda pernah dengar istilah ini, di atas langit masih ada langit. Suatu ketika pernah diputuskan sebuah nama yang akan menjadi nama terbesar dan terhebat di atas segala-galanya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di layar, Anda bisa ikuti di layar. Kalau Anda bawa Alkitab Anda, sangat baik kalau Anda bisa membuka Alkitab Anda dan melihat dan membaca dan mempelajarinya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 saya ingin bacakan kepada kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dia fokusnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatiin, sama dengan manusia. Artinya, when he came to the earth, dia datang ke dunia jadi sama dengan manusia, he will also get a name. Dia juga akan dapat sebuah nama. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, pribadinya, siapa dia, dan mengaruniakan kepadanya ini saudara, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda baca ayat ini menarik sekali. Dia mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita perlu fokus kepada satu pribadi yang ternyata pribadi ini powerful sampai namanya pun berkuasa. Dan dia sengaja juga datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk jadi sama dengan kita. Untuk supaya siapapun kita bisa tahu bahwa we can relate to him and we can depend on him. Kita bisa connect dengan Tuhan dan kita bisa bersandar kepada Tuhan. Nah, sehingga menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini loh mujizat hebat. Tuhan dia mengenal nama kita. Dia juga mencatat nama kita, dan kita membawa nama Yesus yang hebat dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, sehingga saya kepingin Anda lihat dari perikop ini, sedikit memahami tentang kata-kata nama. Ya, ketika saya mencoba membaca, memahami perikop ini, saya menemukan korelasinya. Ternyata yang pertama adalah gini, tentang nama. Tuhan mengenali kita nama demi nama kita. Yang setuju katakan yes. Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama-sama? 2, 3. Tuhan mengenali kita nama demi nama. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai tahun 1100. Tahun 1100 kebanyakan dari kita belum lahir. Belum ada, ya kan? Bahkan nenek moyang kita itu harus jauh sekali ditarik ke belakang. Di tahun 1100 rata-rata orang, sebelum 1100 rata-rata orang cuman punya satu nama. Di awal 1100 baru nama orang tuh dari satu nama menjadi 2 nama. Makin ke sini 3 nama. Makin ke sini kadang ada yang sampai nama itu bisa 4-5 nama. Nama lengkapnya itu bisa butuh waktu 1 menit untuk mengucapkan. Karena begitu panjang namanya. Tapi di 1100 dan sebelumnya, semua orang hanya punya 1 nama. Nah, bahkan Alkitab itu mencontohkan. Orang memang di zaman Alkitab pun hanya punya 1 nama. Contoh ya, saudara ya. Dikasih nama, lalu disebutkan siapa orang tuanya. Misalnya gini. Abraham bin Terah, itu. Musa bin Amram. Jadi itu nama Musa, anaknya siapa gitu. Supaya nggak ketukar Bapak Ibu Saudara sekalian. Joshua bin Nun gitu. Oh ini jelas Joshuanya siapa? Pak Nun gitu.
Kalau enggak, masalahnya nama-nama ini bukan hanya satu orang punya satu nama, bukan hanya itu. Tapi ada begitu banyak orang, mungkin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang di muka bumi, dan kemungkinan nama Joshua itu juga nama yang umum gitu ya. Atau nama Musa itu juga dipakai oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi menariknya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Menarik sekali dalam Mazmur, pernah suatu kali dikatakan bahwa dalam Mazmur 147 ayat yang keempat terjemahan AYT dinyatakan gini, Tuhan menghitung jumlah bintang-bintang. Dia memberi nama-nama kepada mereka semua. Bukankah ini hebat banget? Tuhan menghitung jumlah bintang-bintang. Mungkin hari ini kita nggak akan mampu menghitung jumlah bintang karena ada ratusan juta, miliaran. Bahkan kita tidak bisa mengingat nama bintang karena jumlahnya begitu banyak. Tapi Tuhan bisa mengenali bintang yang jumlahnya itu ratusan juta, miliar. Tuhan kenali bintang nama demi nama. Coba kalau Anda pikirkan, lalu Tuhan menciptakan manusia yang begitu spesial, ciptaan Tuhan yang istimewa. Bukankah Tuhan itu juga mengenali kita nama demi nama kita? Dan Yesaya 43 ayat yang pertama pernah mencatatkan ini. Ini pesan Tuhan waktu itu kepada Israel. Sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Dia menyebut, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Berarti dia mention nama, dia appreciate nama, dia menghargai nama. Dia bilang gini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, saudara mau tahu enggak? Banyak di antara kita merasa aku enggak pernah punya mujizat dalam hidupku. Aku enggak pernah lihat mujizat dalam kehidupanku. Banyak di antara Anda hari-hari ini enggak bisa menghargai Tuhan karena Anda enggak tahu betapa spesialnya Anda bagi Tuhan. Anda merasa kalau mujizatnya enggak dalam bentuk uang, enggak dalam bentuk kesehatan atau kesembuhan, itu bukan mujizat. Ternyata salah satu mujizat kehidupan kita adalah Tuhan mengenali kita secara pribadi. Dia kenal nama kita, dia kenal tiap pribadi kita. Itu mujizat yang luar biasa. So hari ini kalau Anda lihat kehidupan kita, sadarilah ada mujizat. Tuhan yang hebat. Dia mengenali saya dan mengenali Anda nama demi nama kita. Karena dia Tuhan yang begitu personal terhadap kita semua. So hari ini Anda punya kekuatan. Kalau kita mungkin takut, sadarlah. Ada Tuhan yang begitu hebat yang kenal kita nama demi nama kita. And He is very personal to us. Membawa kita ke poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Soal nama, ternyata nama kita tercatat di surga. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Nama kita tercatat di surga. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda percaya Yesus dengan seluruh hati Anda, nama Anda tercatat di surga. Nah, di masa-masa pandemi ini saya menemukan ternyata semakin lama, sebetulnya di sebelum pandemi juga ada pertemuan khusus, meeting khusus, bahkan pesta khusus, termasuk private party. Itu sudah pernah ada, selalu ada, dan hari-hari ini justru rata-rata semua acara dibuat lebih private lagi. Nah, di private party, Anda nggak datang ke acara tersebut lalu datang lihat buku tamu tiba-tiba menuliskan nama Anda, enggak. Tapi kebanyakan yang terjadi di private party atau di private invitation atau di private meeting, yang ada adalah akan ada orang yang berdiri di meja, lalu dia pegang kertas ataupun data digital, dan di sana tertulis list nama. Siapa yang memang diizinkan masuk dan siapa yang memang diundang. Kalau kita bawa bolpen terbaik sekalipun, mungkin kita datang dengan penampilan semewah mungkin, when your name is not on the list, nama Anda tidak ada pada daftar tersebut, Anda nggak bisa masuk. Karena bukan kita yang nulis, tapi nama kita yang dituliskan di sana. Anda nangkep perbedaannya ya? Nah, sehingga kalau nama kita tertulis di sana, kita punya akses untuk masuk. Artinya kita diharapkan untuk hadir, kita diinginkan untuk ada di sekitar orang yang mengundang kita,
Dan bahkan orang yang mengundang kita itu sadar bahwa ada sebuah hubungan yang penting antara yang diundang sampai namanya dimasukkan di list dengan siapa yang mengundang. Nah, kalau kita ngelihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk nama kita bisa tercatat di surga itu bukan hal yang sepele. Untuk nama kita bisa tercatat di surga itu bukan hal yang sepele. Karena kalau Anda lihat Lukas 10 ayat yang ke-20, ayat ini berkata, bersukacitalah, dia bilang. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya ngelihat ada orang itu excited banget. Kalau dia tertulis namanya dalam sebuah fine dining. Di sebuah tempat makan yang begitu mewah. Wih, diundang loh, ini mahal loh makan di sana loh. Wah, happy. Ada juga orang yang happy banget bisa diundang ke sebuah pesta. Di mungkin, let's say sebut namanya itu Maldives. Ya kan? Tapi diundang ke sana, hanya beberapa gelintir orang akan menghadiri acara tersebut. Bangga banget, excited banget. Apalagi kalau acara weddingnya mungkin di luar negeri. Lalu diundang, disediakan semuanya untuk bisa berangkat ke sana. Man, yang diundang merasa exciting banget. Nah, oleh sebab itu ayatnya mengingatkan kepada kita gini, bersukacitalah. You have a reason untuk bisa bersukacita karena apa? Namamu terdaftar di surga. How important it is, betapa pentingnya buat yang mengundang sampai nama Anda tercatat di surga. Pernah nggak Anda membayangkan hal tersebut? Nah, bukan hanya itu, Wahyu 20 ayat 12 bilang gini, dan ayat yang ke-15. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Boleh ucapkan sama-sama kata-kata ini, kitab kehidupan. 2, 3, kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. So, bukan sebuah kesalahan kalau Lukas 10 ayat 20 bilang bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Karena kalau nggak terdaftar, please, masuklah ke api yang menyala-nyala seumur hidup Anda. Oleh sebab itu penting banget buat kita menyadari salah satu mujizat kehidupan kita itu adalah Tuhan sendiri mencatatkan nama kita untuk ada di surga. Man, that's powerful. Karena untuk nama kita bisa tercatat di surga, mohon maaf ya, uang kita nggak bisa beli itu. Network kita nggak bisa membuat nama kita tercatat di surga. Kekayaan kita nggak bisa membuat nama kita tercatat di surga. Ketenaran kita, apalagi cuma tenar, nggak bisa untuk mencatatkan nama kita ada di surga. Bahkan dalam Alkitab diceritakan ini seorang pemuda yang sangat kaya raya. Dia kepingin namanya tercatat di surga, tapi breaking dengan sebuah pertanyaan bangga dan sombongnya dia nanya gini, apalagi yang harus aku perbuat supaya aku punya kerajaan, kehidupan yang kekal. Man, nggak gampang. Orang seperti dia pun yang mungkin kehidupannya udah sangat perfect bisa digambarkan. Dia pun nggak bisa tercatat namanya di surga. Apalagi kita. Nah, oleh sebab itu salah satu mujizat yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita yang harus bisa kita lihat, yang harus bisa kita syukuri. Nama kita tercatat di surga, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Mujizat yang tidak pernah Anda bisa beli dengan apapun. Nama kita tercatat di surga. Nah, membawa kita ke poin yang ketiga. Dari perikop yang tadi kita baca soal nama ini. Kuasa nama Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Tahu nggak saudara? Tuhan memberi dirinya sendiri nama. Remember this. Tuhan memberi dirinya sendiri nama. Di perjanjian lama, waktu Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Israel, Musa tanya, Tuhan, aku disuruh siapa? Kalau orang-orang Israel nanya, bilang,
Aku adalah aku. I am who I am. Nama Tuhan di Perjanjian Lama yang paling sering digunakan di terjemahan aslinya adalah nama ini, Yahweh. Begitu powerfulnya, begitu berkuasanya, sampai tidak sembarangan orang boleh mengucapkan kata-kata nama ini. Nah, di Perjanjian Baru, nama yang khusus juga diberikan untuk kedatangan seorang Tuhan yang begitu powerful ke dunia ini. The planner sudah menyiapkan nih. Namanya adalah Immanuel. Dan dia harus diberi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Yesus itu adalah nama Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus. Artinya seluruh karakteristik Tuhan baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, semuanya ada dalam satu pribadi, yaitu pada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu ayatnya tadi berkata seperti ini, mengingatkan kepada kita. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang pernah nanya gini, kenapa ya kok nama Yesus itu berkuasa? Jujur membuat saya berpikir, Yesusnya yang berkuasa atau namanya Yesusnya yang berkuasa? Gimana nih kita menjelaskannya? Lalu saya menemukan jawabannya gini. Nama Yesus tidak berkuasa kalau bukan karena pribadi Yesus yang berkuasa. Pribadi Yesus berkuasa karena dia memang berkuasa. Maka namanya jadi punya kuasa. Coba Anda perhatikan di Alkitab, pribadi Yesus dan penyakitnya tunduk. Pribadi Yesus dengan kematian, kematiannya pun tunduk. Oh, tapi Yesus sendiri kan mati. Yes, dia mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Karena apa? Dia mengalahkan kematian. Pribadi Yesus dan alam semesta pun tunduk. Badai, gelor, semua tunduk. Pribadi Yesus dengan yang namanya mindernya orang kusta, insecurity-nya orang yang kehilangan pekerjaan seperti murid-murid itu, dosa-dosa wanita berdosa, ketakutan, kekhawatiran, semuanya tunduk kepada Yesus. Karena apa? Perbuatannya itu ajaib, pribadinya itu ajaib, maka namanya berkuasa. Nah, sehingga kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saat Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Di Alkitab kita, khususnya dalam kitab Injil, dari Matius sampai Yohanes. Yang dilakukan Tuhan Yesus bukan sekedar untuk menunjukkan kekuatannya atau kekuasaannya atau kehebatannya. Tapi yang dia mau tunjukkan kepada kita lewat mujizat itu sebetulnya apa? Cintanya Tuhan dan kemurahannya Tuhan bagi manusia. Sehingga setiap mujizat yang dia lakukan itu mengandung ini, ajaran-ajaran khusus dan pesan-pesan khusus. Contoh, waktu Petrus dia jalan di atas air. Pelajaran khusus tentang apa nih? Trusting Jesus, tentang having faith in Jesus, tentang ketaatan sama Yesus. Itu semua ada waktu Petrus lagi belajar jalan di atas air itu. Nah, mujizat orang kusta disembuhkan. Ada pelajaran khusus yang dia sampaikan, artinya gini, tentang penerimaan, Yesus bisa kerjakan itu. Harga diri, Yesus bisa bangkitkan itu. Gambar diri yang hancur, Yesus bisa pulihkan itu. Iman dan kemurahan Tuhan, dia bisa berikan itu. Oleh sebab itu setiap mujizat yang Yesus kerjakan itu untuk menunjukkan cintanya dia, termasuk untuk menyampaikan ajaran khusus dan pesan-pesan khusus kepada kita semua yang melihat atau mendengar tentang mujizat itu. Sehingga mujizat itu bukan soal hasilnya aja, tapi tentang siapa pembuatnya. Dan apa yang pembuat mujizat ini mau sampaikan kepada kita semua tentang siapa dirinya. Kalau kita cermati, Yohanes 20 ayat 30 itu pernah bilang gini, banyak mujizat yang Yesus lakukan yang tidak bisa ditulis satu persatu.
Karena kalau sampai semuanya ditulis satu persatu, nggak akan pernah cukup Alkitab kita. So you can imagine di zamannya Yesus, begitu banyak mujizat yang dia perbuat. Yang pertama itu untuk mengingatkan kepada kita tentang kasih kemurahannya dan ajaran-ajarannya. Karena lewat mujizatnya, dia ingin menyampaikan siapa pribadinya. Yang begitu powerful, yang begitu berkuasa, yang begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu namanya pun berkuasa bagi hidup kita. Nah, kalau kita cermati yang kedua, ya, saat Yesus melakukan mujizat, ternyata setiap kali dia melakukan mujizat ada dua jenis orang nih. Yang pertama itu orang yang berani mendekati Yesus. Tapi yang kedua adalah orang yang takut, ragu, gak berani mendekati Yesus. Kepada dua tipe orang seperti ini pun Yesus melakukan mujizatnya. Menunjukkan kepada kita kalau kita cermati yang kedua, saat Yesus melakukan mujizat, Yesus ingin setiap orang mau selalu dekat di hadiratnya. Tuhan Yesus mau setiap orang selalu dekat di hadiratnya. Intinya dia ingin kita tinggal dekat dalam hadiratnya. Karena semua kita antara gini, kita bosan, kita males ada dalam hadirat Tuhan atau gini. Atau kita mungkin ragu untuk datang ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dalam serial mujizat, kalau Yesus dia membuat mujizat, salah satunya dia kepingin siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar, itu suka dan mau tinggal dekat dalam hadiratnya. Siapapun Anda hari ini, dia juga mengundang kita, ayo terus tinggal dekat dalam hadirat Tuhan. Jangan takut, jangan malu, apapun kesalahan, pelanggaran masa lalu kita, tinggal dekat dalam hadirat Tuhan. Itu tujuan mujizat dibuat. Nah, dalam hadiratnya Tuhan itu dia menyediakan kasih. Dia menyediakan kemurahannya, kekuatannya, kebahagiaannya, damainya, sukacitanya, pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Yesus secara pribadi. Dia sediakan ketika kita tinggal dekat dalam hadiratnya. Nah, sehingga setiap hari kalau kita menyebut nama Yesus, bukan karena nama Yesusnya lebih berkuasa daripada Yesusnya. Tapi karena ini saudara, namanya itu begitu hebat dan begitu ajaib karena pribadinya itu begitu hebat dan ajaib. Dan salah satu cara kita membuka diri untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan adalah gini. Sebut namanya dan tempatkan diri kita untuk terus dekat dalam hadirat Tuhan. So every day yang bisa Anda lakukan adalah selalu ingat yang pertama, Tuhan kenali kita nama demi nama kita. Yang kedua, nama kita tercatat di surga, itu mujizat juga. Yang ketiga, nama Yesus berkuasa. Dalam kondisi sedih, sebut nama Yesus. Dalam kondisi berhasil, happy, sebut nama Yesus. Dalam kondisi penuh tantangan, pergumulan, sebut nama Yesus. Bahkan saat mungkin Anda di tengah-tengah kesibukan, sebut nama Yesus untuk membuat kita terus ada dalam hadiratnya Tuhan. Dan doa kita adalah nama Yesus itu jadi pengalaman di mana nama itu di atas segala nama. Dan semua yang ada di sekitar kita termasuk diri kita bertekuk lutut kepada kuasa dan keajaibannya Tuhan. Nah, sehingga hari ini siapapun Anda, Yesus dia cinta kita, dia ingin membangun kita, dia mau berjalan bersama dengan kita. Mungkin Anda sedang berdoa buat keinginan, buat mujizat, buat apapun yang Anda harapkan. Lebih daripada itu, ingatlah mujizat dibuat. Supaya apa? Kita bisa tahu kemurahan Tuhan dan pengajaran-pengajaran Tuhan. Mujizat juga dibuat supaya kita bisa terus tinggal dekat dalam hadirat Tuhan. Apapun itu hasil yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pesan hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang agung, tapi mengasihi dan memikirkan kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar tentang nama. Kami diingatkan bahwa Tuhan Engkau mengenali kami nama demi nama kami. We are so special bagi Tuhan. Engkau juga mencatat nama kami di surga. Dan namamu yang berkuasa itu
bisa kami bawa kemana-mana dalam hidup kami. Supaya kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, buat siapapun kami yang ada di ruangan ini yang mendengarkan firman ini. Biar kami hidup bersama dengan Engkau, menikmati Tuhan, punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan nama Yesus diagungkan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI-PRJ dan juga di GBI-HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI-PRJ dan at U-turn_GBI-HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI-PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silakan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI-PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang Kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang Kau buat, apa yang Kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.